Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami mau mempresentasikan PowerPoint sumber-sumber kebenaran berupa ilmu filsafat, agama, dan bagaimana peran agama bagi manusia. Untuk yang pertama, pendahuluan berupa latar belakang. Perkataan Tuhan merupakan terjemahan dari kalimat Rob dalam bahasa Arab yang merujuk pada interpretasi ulama terhadap Quran surat Al-Jathiyat ayat 23 dan Al-Qasas ayat 38 yang di dalamnya terdapat kalimat ilah atau Tuhan. Menurut Ibnu Taimiyah, definisi dari kalimat ilah dalam Al-Quran tersebut adalah yang dipuja dengan penuh kecintaan hati, tunduk kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, dan mengharapkannya. Kepadanya tepat berserah ketika dalam kesusahan, berdoalah dan bertawakal kepadanya, dan menumbuhkan ketenangan di saat mengingat dan terpaut kepadanya. Pemikiran Barat. Teori ketuhanan dalam pemikiran Barat berangkat dari teori evolusionisme yang pada awal mula dikemukakan oleh Mark Muller, Taylor, Robertson Smith, Lubbock, dan Jevons. Menurut teori ini, konsep ketuhanan bermula dari kepercayaan. Kepercayaan itu berupa dinamisme, animisme, politeisme, monoteisme, dan monoteisme. Untuk dinamisme, yaitu kepercayaan manusia yang menganggap benda-benda memiliki kekuatan yang maha dahsyat. Dan yang kedua, animisme, yaitu kepercayaan manusia terhadap roh gaib. Yang ketiga, politeisme, yaitu pola kepercayaan terhadap dewa-dewa. Henoteisme, yaitu pola kepercayaan yang diusung atas motif ketidakpuasan terhadap keberadaan dewa yang berjumlah banyak, sehingga diperlukan pengkulturan terhadap beberapa dewa saja. Dan yang terakhir, monoteisme, yaitu konsep kepercayaan terhadap satu Tuhan. Pemikiran Islam. Pemikiran Islam dalam keyakinan umat Islam bahwa yang wajib disembah dan dipertuhankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada yang lain selain Dia. Permasalahan muncul di seputar cara manusia mengetahui adanya Tuhan dan keberadaan sifat-sifat Tuhan. Permasalahan ini selanjutnya memunculkan keagamaan tersendiri, seperti yang kita kenal adanya ilmu tauhid atau ilmu kalam. Untuk rumusan masalah yang kita bahas dalam PPT ini adalah yang pertama, bagaimana definisi konsep ketuhanan. Yang kedua, bagaimana definisi ketauhidan. Yang ketiga, bagaimana hakikat konsep manusia dan proses penciptaan manusia. Dan yang terakhir, bagaimana hubungannya dalam membentuk karakter bangsa. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai konsep ketuhanan, konsep manusia, dan hubungannya dalam membentuk karakter bangsa. Dan yang paling utama dari penulisan ini adalah untuk memberikan manfaat dan ilmu bagi kita semua. Yang pertama, konsep ketuhanan. Agama Islam dikenal dengan konsep tauhid yang sudah melekat dalam hati umat Islam. Tauhid dapat dikatakan sebagai konsep yang harus diyakini bahwa Tuhan umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah Esa. Konsep tauhid telah dimulai dari zaman Nabi Adam, tetapi menyimpang, yang kemudian diperkuat ketauhidannya oleh Nabi Ibrahim. Imam Ibnu Katsir membagi tauhid secara konseptual menjadi dua bentuk, yaitu tauhid formalis dan tauhid konseptual. Tauhid formalis yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Esa. Secara otomatis dengan namanya tersebut, maka penyebutan dengan nama lain selain Allah tidak diperbolehkan. Yang kedua, tauhid konseptual, yaitu konsep tauhid yang mementingkan sisi konseptual bahwa ketuhanan dalam Islam adalah Esa. Dalam Quran surat
Al-Isra ayat 110 mengatakan bahwa serulah Dia, Allah atau Ar-Rahman, nama apapun yang kamu pakai untuk memanggilnya. Ingatlah bahwa Dia itu mempunyai nama-nama yang baik. Secara keseluruhan, surat ini berbicara mengenai keesaan Allah. Allah adalah pencipta alam semesta dan seisinya. Dia memberikan arti dan kehidupan kepada setiap sesuatu. Di dalam kehidupan setiap sesuatu yang selain dari Dia, maka akan musnah. Dari sinilah muncul syirik, yang berarti ganda atau menyekutukan. Artinya, perbuatan yang menganggap bahwa ada zat yang maha agung selain Allah adalah syirik. Syirik merupakan perbuatan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam tauhid. Tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah yang memiliki arti beriman hanya kepada Allah, satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan mutlak, memiliki hak mutlak untuk mengatur, menciptakan, merencanakan, hingga menjaga jalannya alam semesta, seperti yang terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Tauhid uluhiyah merupakan bentuk ibadah hanya kepada Allah, atau juga bisa dikatakan tauhidul ibadah yang berarti mentauhidkan Allah. Tauhid asma wa sifat mensyaratkan seorang hamba mentauhidkan Allah tanpa melakukan takyif, tamsil, tahrif, dan taktil. Kaidah dasar yang harus dipahami seorang muslim antara lain: 1. Nama Allah dan sifat Allah merupakan sesuatu yang sifatnya tauqifiyah. Yang kedua, keyakinan tentang sifat Allah harus seperti keyakinan tentang zatnya. Yang ketiga, semua nama Allah adalah nama yang baik. Konsep manusia. Manusia berasal dari dua jenis, yaitu benda padat dan benda cair. Benda padat berbentuk tanah atau turab, tanah liat atau tin, dan tembikar atau salsal. Sedangkan benda cair berbentuk air dan mani. Manusia diciptakan dari tanah terdapat dalam surat Ali Imran ayat 59, Al-Kahfi ayat 37, dan Al-Hajj ayat 5. Di dalam surat Ali Imran dinyatakan bahwa Nabi Isa, sebagaimana Nabi Adam, berasal dari tanah. Sedangkan kata tin dapat diartikan dengan tanah yang sudah bercampur dengan air atau tanah basah. Maka dapat disimpulkan bahwa penciptaan manusia dalam proses alami atau sunatullah terdiri dari dua aspek pokok, yaitu aspek material, yaitu jasmania atau jasad, jisim atau manusia, tubuh atau badan. Aspek imaterial, yaitu rohaniyah yang bersifat abstrak dan tidak dapat direalitaskan. Imam Al-Ghazali membagi aspek rohaniyah dalam dua bentuk, yaitu al-ruh, yaitu daya manusia untuk mengenal dirinya sendiri, mengenal Tuhannya, dan mencapai ilmu pengetahuan, sehingga dapat menentukan manusia berkepribadian dan berakhlak mulia. Yang kedua, al-nafas, artinya panas alami yang mengalir pada pembuluh nadi otot dan syaraf manusia. Dalam konteks ini, al-nafas diistilahkan dengan nyawa yang membedakan manusia dengan benda mati. Al-nafas dibagi menjadi dua, yaitu al-nafas al-insaniyat, yaitu al-nafas yang mendorong manusia untuk melakukan perintah Allah. Yang kedua, al-nafas al-hayawaniyat, yaitu al-nafas yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Konsep al-basir. Dalam konsep ini, manusia dipandang dari pendekatan biologis. Sebagai makhluk biologis, manusia terdiri atas unsur materi, sehingga menampilkan sosok dalam bentuk fisik material. Dan begitu, kehidupan manusia terikat kepada kaidah prinsip kehidupan biologis seperti berkembang biak. Mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan manusia sebagai makhluk biologis terdiri dari fase prenatal dan fase postnatal. Konsep al-insan. Kata al-insan mengacu pada
potensi pertumbuhan dan perkembangbiakan manusia secara fisik dan secara mental spiritual. Selain itu, potensi ini juga memberikan peluang untuk mendorong manusia ke arah tindakan, serta pelaku negatif dan merugikan. Konsep ini diarahkan pada upaya mendorong manusia untuk berkreasi dan berinovasi. Lalu dengan inovasinya manusia mampu merekayasa temuan baru dalam berbagai bidang. Konsep Al-Nas. Di dalam konsep ini, manusia dianjurkan untuk membiasakan dirinya senantiasa mengingat penciptanya dalam keseharian hidup yang dilakoninya. Ada konsep Bani Adam. Bani memiliki arti keturunan atau darah daging yang dilahirkan. Dalam konteks kata ini, Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diingatkan Allah agar tidak tergoda oleh rayuan setan. Dalam konsep menyeluruh, Bani Adam mengacu kepada penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan. Konsep ini menitik beratkan pada upaya pembinaan hubungan persaudaraan antar sesama manusia. Selanjutnya, konsep Alins. Dalam konteks ini, manusia bersatu sebagai pengabdi Allah. Ia dituntut untuk dapat memerankan dirinya sebagai pengabdi Allah secara konsisten dengan ketaatan penuh. Manusia dianjurkan untuk membiasakan dirinya senantiasa mengingat penciptanya dalam keseharian hidup yang dilakoninya. Setelah itu ada konsep abdi Allah. Abdi Allah mengandung arti hamba Allah. Kepemilikan Allah terhadap manusia merupakan kepemikiran mutlak dan sempurna. Selain itu, abdi juga berarti ibadah sebagai pernyataan kerendahan diri. Ibadah itu sendiri diperuntukkan kepada Allah semata. Pengabdian kepada Allah dapat terwujud bila seorang memenuhi 3 hal, yaitu menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dimiliki termasuk dirinya sendiri adalah milik Allah yang berada di bawah kekuasaan Allah. Yang kedua, menjadikan segala bentuk aktivitasnya senantiasa mengarah pada usaha untuk memenuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, dalam mengambil keputusan senantiasa dikaitkan dengan restu dan izin Allah. Konsep Khalifah Allah dalam Quran Al-Baqarah surat kedua ayat ke-30 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikatnya bahwasanya aku menciptakan khalifah di bumi. Dalam ayat tersebut Allah secara terbuka menyebut manusia sebagai khalifah. Dalam kepastiannya sebagai khalifah, manusia diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan memelihara alam semesta. Untuk melaksanakan amanatnya, manusia diberikan akal oleh Allah. Manusia penting untuk menyadari bahwa kemampuan yang dimilikinya untuk menguasai alam sesama manusia adalah karena penugasan dari penciptanya. Pada akhirnya, manusia memiliki fitrah akan selalu membawa manusia pada keteguhan dan keyakinan akan pengabdian kepada Allah. Dari sini muncullah sebuah potensi alternatif yang dimiliki manusia, yaitu untuk taat atau membangkang pada Allah. Semua memiliki konsekuensi tersendiri. Taat berarti mendapatkan pahala, dan apabila membangkang berarti manusia mendapatkan dosa. Yang berikutnya adalah hubungannya dalam membentuk karakter bangsa. Menurut ajaran Islam, hakikat pendidikan adalah pengembangan nilai-nilai ilahiyah pada manusia atau fitrah dengan bimbingan Al-Quran dan hadis, sehingga manusia berakhlak mulia. Dengan kata lain, pendidikan dengan sendirinya berorientasi pada pembentukan karakter manusia. Terbentuknya karakter tentu tidak datang dengan sendirinya, tetapi melalui proses tertentu. Islam memerintahkan manusia untuk berilmu. Kewajiban menuntut ilmu tidak dibatasi ruang dan gerak. Kewajiban menuntut ilmu dalam Islam berlangsung sejak manusia lahir hingga mati. Implementasi pendidikan karakter dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti: yang pertama, tadarus Al-Quran setiap pagi, 2, khataman Al-Quran, 3, melaksanakan sholat wajib berjamaah, 4, sholat Jumat di masjid terdekat, 5, sholat duha, 6, peringatan hari besar Islam,
7 infak, dan sedekah pada hari Jumat. Poin berikutnya adalah peran agama dalam pembentukan karakter manusia. Yang pertama adalah agama sebagai pedoman hidup manusia. Agama adalah pandangan hidup manusia dan menjadi tolak ukur dalam sebagai aspek kehidupan manusia. Yang kedua adalah membentuk manusia berakhlak. Telah berkehendak kepada akhlak Islam memiliki karakteristik yang berbeda dan unik atau istimewa, berbeda dengan agama Yahudi, Nasrani, ataupun yang lainnya, yaitu dengan karakteristik yang menjadikannya sesuai setiap individu, sosial, ras, dan lingkungan. Yang ketiga adalah agama mengatur konsekuensi hidup manusia ketika manusia bersyahadat atau bersaksi akan adanya Allah dan Rasul-Nya. Berarti ia sudah berjanji untuk konsisten untuk mengikuti perintahnya dan menjauhi larangan Allah. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi adalah kita sebagai umat atau orang yang beriman harus percaya adanya Allah dan bahwa Allah itu esa. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan menyembah hal-hal yang mistis atau percaya terhadap hal mistis, dan sebaiknya kita hanya minta sesuatu kepada Allah, kita berdoa kepada Allah dan harus menuruti segala perintah dari Allah dan menjauhi larangan yang telah Allah berikan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.